Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @hkiana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Teror Pemilik Jalan. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bagi siapapun yang mengetahui latar tokoh dan segala bentuk keterkaitan dengan kejadian, mohon tetap menjaga kerahasiaan. Agar alurnya lebih runut dan mudah dipahami, cerita ini saya rekonstruksi sedemikian rupa. Hal-hal tersebut nyata dialami oleh orang-orang di sekitar saya. Berada jauh dari hiruk-pikuk kota, tepat di bagian selatan kabupaten yang terkenal dengan hutan jati dan sumber minyaknya. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur, hanyalah terpisah oleh Bengawan sebagai pembatas. Tempat itu persis di pinggir jalan raya yang membelah hutan. Hutan yang selalu menyuguhkan guguran dedaunan dikala kemarau menyapa. Namun hanya segelintir orang yang tahu mengenai kisah di baliknya. Flashback 20 tahun. Di sore hari sepulang dari Tegalan dan mencari pakan ternak, pria seusia berkisar 50 tahunan berjalan menghampiri dua orang yang tengah berdiri di pinggir jalan. "Mau ngapain, Nak?" tanya si kakek, Mbak Rijat. "Ini mau lihat tanah, Kek, katanya dijual," jawab seorang pria. "Loh, mau kamu buat apa? Kok beli tanah di sini?" Dengan wajah heran hingga nampak dahinya mengkerut. "Hendak saya bangun rumah dan masjid, Kek. Semoga kelak tambah ramai dusun kita," jawab pria itu. Sebut saja namanya Pak Sutar. Barijan meletakkan sak rumput dan sabitnya ke tanah, lalu menengok jauh ke dalam hutan jati yang ada persis di hadapannya. "Kamu tahu kan gimana asal mula daerah ini? Nekat mau bangun rumah di sini." Pak Sutar pun meyakinkan kakek tersebut bahwa semua akan baik-baik saja. Seakan enggan berdebat, Barijan segera pamit untuk pulang. Pak Sutar sebenarnya sudah tahu sejak awal mengenai tanah yang akan ia beli. Tanah yang cukup luas, hanya saja tempatnya di tepi hutan dan persawahan. Dan pada masa itu, jarak antar rumah penduduk di sana masih sangat berjauhan. Bahkan rumah tetangga terdekatnya pun berjarak 100 meter. Faktanya tanah itu masih merupakan bagian dari salah satu kerajaan jin yang ada di hutan tersebut. Bahkan tanah itu merupakan gerbang utama dan jalan besar tidak kasat mata bagi kerajaan mereka. Di ruang tamu, ia letakkan tas di tepi meja dan segera merebahkan diri di kursi kayu panjang untuk tidur. "Pak, gimana? Jadi beli tanah yang kemarin?" Bu Sutar memulai pembicaraan sambil menyodorkan teh hangat untuk suaminya. "Ya jadi dong, Bu. Sudah murah, apalagi pinggir jalan. Cocok buat usaha kedepannya," jelas Pak Sutar. "Tapi Pak, kata orang, tanah itu beda, apalagi di tepi hutan. Di belakangnya juga ada sumur tua. Kamu tahu sendiri kan, itu sumur pemujaan pesugihan," sahut Bu Sutar dengan penuh kegelisahan mengisi dadanya. "Alah, gak apa-apa, nanti kalau udah rame gak akan nyeremin," tandas Pak Sutar. Ya, di dusun itu terdapat dua sendang. Satu sendang berada di sebelah utara yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dan tempat biasa diselenggarakannya sedekah bumi. Sedangkan yang satunya lagi sangatlah jarang dijamah oleh warga. Selain karena letaknya di hutan, warga juga percaya bahwa di sana
merupakan pusat kehidupan alam lain di daerah mereka. Sebenarnya di Sendang itu hanya ada tanah lapang, pohon-pohon terembesi besar yang mungkin sudah berumur ratusan tahun, dan sumur minyak tua peninggalan Belanda. Beberapa bulan berlalu hingga dimulailah pembangunan di atas tanah tersebut. "Pak, ini kopi sama cemilannya, silakan," ucap seorang wanita kepada beberapa pekerja. "Iya Bu, taruh di sana saja, terima kasih," sahut Pak Dasar, kepala tukang di situ. Tiba-tiba terdengar jeritan yang mengagetkan semua orang. Seseorang berlari dengan tergopoh-gopoh menghampiri Pak Dasar. "Pak Waki, Pak, jarinya putus kena gergaji," ujar pria itu. Pak Dasar segera menyuruh salah satu kuli untuk mengambil motor, sementara ia menolong Waki untuk dibawanya ke puskesmas terdekat. "Kenapa kamu tadi, Ge?" tanya Pak Dasar. Waki masih terbaring lemas dengan perban di tangan kirinya. "Pak, saya mau memberitahu sesuatu kepada Pak Sutar," ucap Waki. Pak Dasar hanya mengangguk kepada salah satu kuli teman Waki. Ia pun melangkah keluar ruangan IGD puskesmas dan segera kembali bersama Pak Sutar dan istrinya. "Gimana nak? Ada apa?" tanya Pak Sutar pada Waki. Waki menghela nafas panjang dan menunduk sejenak hingga kemudian menatap Pak Sutar kembali. "Gini Pak, saya bukannya mau menakuti ataupun mengganggu. Saya cuma mau menjelaskan apa yang tadi terjadi." Semua orang di ruangan menatapnya dengan seksama. "Mbak Jebu gak suka kalau dibangun rumah di tengah jalannya. Saya tidak menyalahkan Bapak atas putusnya jari saya," lanjut Waki. "Tapi ini peringatan Pak dari penunggu yang tidak setuju dengan pembangunan ini." Pak Sutar hanya menatap tajam Waki, tanpa sedikit pun ekspresi ditampakkan oleh wajahnya. Tiada sepatah kata pun terucap dari mulutnya, hingga ia memutuskan untuk keluar dari ruangan yang disusul oleh langkah istrinya. Terlihat ia membayar biaya pengobatan kulinya itu. Di sisi lain, Waki dan teman-temannya masih memperbincangkan hal-hal mengerikan yang terjadi kepada mereka di bangunan yang sedang mereka garap tersebut. "Ge, bukan kamu doang yang didatangi. Aku juga tiap hari ngeliat. Tapi untungnya pikiranku tidak pernah kosong." Salah satu teman Waki membuka pembicaraan. Tampak sorot matanya yang begitu iba melihat temannya terkena nasib sial. "Demit bangsat," umpat temannya yang lain. "Nggak tahan aku, kalau kerjaan banyak masalah gini, bisa mati berdiri aku," temannya ikut menimpali. Suasana menjadi hening karena mereka semua membayangkan kembali gangguan yang mereka terima sejak bekerja di sana. Kembali ke beberapa hari lalu. Siang itu saat mereka tengah beristirahat di area yang akan menjadi teras. Tes, tes, tes. Terdengar suara tetesan dari arah kamar depan yang mereka bangun. Suara yang jelas tertangkap oleh indera pendengaran mereka. Hampir seperti gemercik air dari keran yang bocor. "Pak D, menyalakan keran toh?" salah satu kuli bertanya pada Pak Dasar, sambil mengipas-ngipaskan karung bekas semen ke arahnya. Walaupun tidak sesejuk angin yang keluar dari kipas angin, setidaknya hal itu bisa membuat sedikit gerah yang dirasakan berkurang. "Keran liur dari mulutmu mungkin. Pam saja belum dipasang, gimana mau nyalain keran?" jawab Pak Dasar dan disambut oleh tawa para anak buahnya. Kulinya tersebut tidak merasa terejek dan justru ikut tertawa seakan malu menyadari kebenarannya. "Lalu suara gemercik apa itu Pak De? Kok tetesannya deres gitu?" Tiba-tiba semuanya diam. Hening, mereka seperti membenarkan perkataan temannya tersebut. Mereka memperhatikan bunyi tersebut, berusaha mencerna suara apa yang ditangkap oleh telinga mereka. Hingga akhirnya, "Udah, periksa sana," perintah Pak Dasar. Semuanya mengangguk karena mereka semua penasaran. Akhirnya semuanya ikut memeriksa ke dalam. Barulah kaki mereka sampai di depan ruangan yang bahkan belum terpasang daun pintu di ujungnya.
Mereka dikagetkan oleh berliter-liter darah yang berceceran di lantai separuh jadi tersebut. Astagfirullah, opo iki Kang? Teriak salah satu dari mereka hingga mengagetkan semuanya. Mereka pun berhamburan lari keluar rumah tersebut. Pak Dasar yang terkejut pun tidak sadar ikut berlari menjauh. Ada apa ini? Ikutan kaget saya, tanya Pak Dasar. Wajah mereka semua memucat, menyiratkan ketakutan yang mulai menyelimuti siang itu. Ada darah Pak Dek, darahnya membanjir di kamar paling depan. Lihat saja sendiri, jelas Mas Waki. Tanpa aba-aba, Pak Dasar segera melesat menuju kamar tersebut. Ia keheranan karena di sana tidak ada apapun, tidak seperti yang diceritakan anak-anak. Betapa terkejutnya ia ketika berbalik. Didapatinya seekor monyet besar yang entah datang dari mana. Karena di sini adalah hutan jati yang bukan merupakan habitat mereka. Ia mencoba mendekati monyet gempal tersebut. Terlihat menjijikan dengan taring cukup panjang keluar dari bibirnya, dan juga tidak mempunyai ekor pada bagian belakang tubuhnya. Namun tiba-tiba monyet tersebut berbalik, lari melesat keluar jendela. Pak Dasar berpikir bahwa mungkin itu monyet biasa yang tidak sengaja bermain hingga ke tepi hutan. Ia segera keluar dan menjelaskan pada anak buahnya bahwa tidak ada apa-apa di dalam kamar yang mereka maksud. Pastilah keheranan muncul di antara mereka karena apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang Pak Dasar lihat. Mereka pun melanjutkan pekerjaan masing-masing. Esoknya, krak, bunyi resleting yang dibuka. Teman Waki buang air kecil di pohon pisang belakang rumah itu. Ketika ia sedang sibuk menuntaskan kegiatannya, tiba-tiba sebuah benda jatuh menghantam kepalanya. Ia masih tidak menghiraukan hal tersebut, hingga untuk kedua kalinya ada yang jatuh di atas kepalanya, lalu merayap menuruni tubuhnya hingga ke tanah. Betapa kagetnya saat dia mendapati dua buah tangan yang terpotong merayap ke sela-sela tumpukan batu bata. Brengsek, jancuk, umpatnya. Dia berusaha untuk segera melarikan diri, namun seperti ada yang menahan kakinya. Ia berbalik dan matanya menangkap sesosok bayangan wanita semakin terlihat jelas. Sosok itu tengah memeluk kakinya dengan kedua tangan tanpa pergelangan dan badannya yang hanya separuh ke atas tanpa kaki. Makhluk itu tampak tengah menjilati sisa air kencing yang masih menetes. Ketika matanya beradu tatap dengan si kuli, senyum menyeringai yang mengerikan tampak di wajah wanita tersebut. Wajah yang penuh dengan sayatan-sayatan kecil. Hingga senyum itu diiringi oleh cerita terakhir si kuli sebelum akhirnya pingsan. Para pekerja lain yang mendengar cerita salah satu temannya itu pun berhamburan menghampiri asal suara teriakan tersebut. Mereka menemukan temannya tergeletak di bawah pohon pisang dengan keadaan yang belum memakai kembali celananya. Teman Wage itu pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja di sana. Ia mencari pengobatan ke orang-orang pintar karena konon katanya organ vital miliknya mengalami pembengkakan luar biasa setelah kejadian yang menimpanya itu. Kembali saat di mana Wage telah kehilangan dua jarinya. Makanya kalian semua jangan lupa doa dan zikir setiap waktu. Jangan sampai putus, lanjut Pak Dasar. Habis ini, besok malam, ayo ikut aku ke rumah Mbak Rijan. Di malam hari berikutnya, mereka berangkat ke salah satu rumah di dusun tersebut. Permisi, ucap Pak Dasar saat di ambang pintu sebuah rumah gubuk yang berdinding kulit kayu jati. Silakan, sahut seorang pria tua yang tengah duduk di kursi kayu dalam rumahnya. Gimana nak, tumben berkunjung ke sini, ada masalah apa? Lanjutnya. Gini mbah, jawab Pak Dasar yang belum selesai perkataannya langsung dipotong oleh Mbak Rijan. Saya udah tahu apa maksud kalian datang ke sini, lanjut si kakek. Rumah itu bisa dibangun asal menghadap selatan. Karena jalan empunya wilayah itu menghadap timur, jadi rumah itu gak akan bisa dipagari bila lurus sejalur.
selamanya jadi jalur mereka. Jelas kakek itu dengan sesekali menghisap rokok lintingan di tangannya. Mereka semua masih memperhatikan penjelasan Mbak Rijal. Tapi meskipun dibangun menghadap selatan, yang tinggal di rumah itu tetap tidak akan tentram. Awannya panas. Jelas Mbak Rijal. Ia mengambil gelas kopi di hadapannya dan meminumnya tanpa menawarkan sama sekali kepada para tamu itu. Maklum, ia sudah lama tinggal sendiri di gubuk tua itu. Siapapun yang ke sana juga akan diganggu, nak, pungkas kakek tua itu. Sudah ditambahkan apa saja kalian semua? Tanya si kakek. Banyak, kek. Ada kera, perempuan yang badannya tinggal separuh, tangan merambat hingga kaki tanpa badan. Jelas salah satu anak buah Pak Dasar yang juga ada di sana. Hanya itu saja, belum ada yang melihat Mbak Lurah? Tanya Mbak Rijal. Semuanya bingung dengan perkataan si kakek. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Mbak Lurah. Mbak Lurah siapa, Mbah? Tanya salah satu dari mereka. Ya siapa lagi? Ketua Jebung, jawab si kakek. Mereka saling menatap satu sama lain hingga satu dari mereka membuka suara. Tangannya berkeringat. Malam yang dingin itu terasa pengap. Udara yang awalnya sangat sejuk menenangkan kini memberi hawa lembab. Sudah, kek, Mas Wage sudah ditemui, ucapnya seraya menunduk. Mereka semua merasa canggung karena Wage adalah cucu Mbak Rijal. Teman Wage tersebut melanjutkan perkataannya. Wage kena apes, kek, jarinya putus saat ditemui oleh Mbak Jebung. Rasa bersalah karena salah satu dari teman mereka terkena musibah nampak jelas di mata mereka. Mbak Rijal yang mendengar pernyataan mereka pun nampak terkejut. Terlihat dari pupilnya yang melebar itu. Menurut apa yang diceritakan para sepuh, Mbak Jebung dulunya adalah manusia. Ia merupakan orang yang sangat sakti pada masa hidupnya. Ia jugalah yang membabat tepian alas untuk dijadikan duku dan persawahan. Konon katanya, ia bahkan membabat tanpa perlu bantuan siapapun dan alat apapun. Ia mencabuti begitu banyak pohon jati besar hanya dengan kedua tangannya. Hingga akhirnya dia menemukan salah satu kerajaan jin yang ada di sudut hutan. Ia tergiur mengasah kesaktiannya dengan mengajak pemimpin di sana bertarung. Penguasa di sana tidaklah bodoh. Ia menggunakan segala tipu daya dengan penawaran. Ia menyetujui pertarungan dengan syarat jika ia kalah, ia akan pergi meninggalkan kerajaannya. Dan jika ia menang, Mbak Jebung akan selamanya mengabdi pada kerajaan itu. Pertarungan pun terjadi. Dan seperti apa yang bisa kalian pikirkan, makhluk-makhluk itu begitu licik dan tidak peduli bagaimanapun caranya asal mencapai tujuan mereka. Mbak Jebung ditahan di alam mereka, tidak tahu hingga kapan. Ia tidak mati ataupun hidup karena bumi menolak tubuh mereka. Seandainya ia berada di alam asalnya, mungkin saat ini tengah berupa Bathara Karang. Namun karena ia hidup di alam mereka, ia masih ada hingga saat ini dan seringkali menampakkan diri pada warga dan orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan pesugihan. Bawalah garam ini, ucap Mbak Rijal. Tiap hari kalian disuguhi kopi kan? Sisakan secangkir saja. Tambahkan garam ini ke dalamnya. Taruh kopinya di belakang. Biar gak pada minta yang aneh-aneh. Lanjut si kakek kepada mereka. Setelah mengangguk pertanda mengerti, mereka pamit untuk pulang. Esok harinya mereka melakukan apa yang diperintahkan Mbak Rijal. Dan benar saja, tidak ada lagi kecelakaan kerja yang menimpa mereka. Bukan berarti tidak ada gangguan. Selama berbulan-bulan masa pembangunan, mereka setiap harinya melihat penampakan berbagai makhluk penghuni di sana. Hanya saja tidak ada lagi gangguan fisik yang terjadi karena setiap harinya mereka menyuguhkan kopi dengan garam tersebut. Percaya atau tidaknya tergantung pribadi masing-masing. Tapi bagi orang-orang tersebut, mereka percaya bahwa pertukaran mungkin diperlukan. Seperti mengganti harga keselamatan mereka dengan hal yang disenangi oleh makhluk-makhluk itu.
Kurang lebih 1 tahun masa pembangunan rumah telah berlalu. Kini telah nampak rumah bercat putih pada dinding dan marmer sebagai lantainya, terkesan mewah pada zaman itu. Kini keluarga kecil Pak Sutar mulai menempati rumah itu. Rumah yang terpaksa dibangun menghadap ke timur, sesuai dengan keinginan pemiliknya, tetapi tidak dengan para pekerja yang tahu menahu perihal malapetaka apa saja yang akan terjadi pada penghuni jika rumah tetap dipaksa berdiri menghadap ke timur itu. Syukuran diadakan atas kepindahan mereka ke rumah baru tersebut. Para warga berdatangan untuk bancakan. Terlihat pula 20 santri yang diundang untuk mengaji beserta kiai dan modin. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kita punya satu rumah lagi, ucap Bu Sutar dengan senyum tampak menghiasi wajahnya yang ayu. Iya Bu, doakan rezeki Bapak lancar biar bisa bikin rumah lagi, jawab Pak Sutar sambil mengelus kepala putranya yang ada di dekapan istrinya itu. Ya, syukuran pindah rumah ini dibarengi oleh akikah dan 1 bulanan putra ketiga mereka. Dari sini semuanya dimulai. Brak, terdengar keras sekali dari arah dapur, seperti sesuatu yang tengah dibanting dan diremukkan. Semua terkejut mendengar suara itu. Pak Sutar segera berlari ke dapur untuk mengecek apa yang terjadi dan disusul oleh beberapa pria. Apa ini? Sambil berusaha mengangkat lemari besi yang menjadi tempat piring itu. Wajahnya sangat tegang dan keheranan tampak jelas di matanya. Beberapa pria tadi ikut membantu Pak Sutar, di antaranya membereskan peralatan makan yang berserakan di lantai. Astagfirullah, kok bisa gini Pak? Ucap seorang warga. Tampak hancur kaca belakang lemari itu dan semua besinya bengkok, tidak beraturan, seperti habis diremas oleh sesuatu. Di ruang tamu, semua orang sedang berbisik satu sama lain dengan suara lirih atas apa yang baru saja terjadi. Benar kataku kan, Mbak Jebung gak akan terima kita ngaji di sini, bisik seorang santri. Bancakan dilanjutkan, semua orang kembali ke ruang tengah. Di sana berjejer 5 buah ambeng tumpeng yang berukuran besar dengan ayam panggang utuh di atas masing-masing tampahnya. Terdengar suara tawa anak-anak kecil, entah dari mana asalnya. Tawanya itu menggema dari seluruh penjuru. Para warga yang mulai ketakutan bergegas mempercepat acara tersebut dan diakhiri dengan membagikan makanan itu secara rata kepada semua yang hadir. Mereka semua pun memberi ucapan selamat kepada keluarga Pak Sutar, lalu berpamitan kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya, mereka semua dikagetkan dengan penampakan pocong di atas meja rumah mereka masing-masing. Bukan hanya 1 atau 2 rumah, tapi seluruh rumah menyaksikan mayat terbungkus itu. Suara jeritan dari para wanita dan anak-anak membuyarkan keheningan malam itu. Semuanya berhamburan keluar rumah dan memenuhi jalanan dusun kecil itu. Beberapa dari mereka tampak syok dengan apa yang baru saja terlihat jelas dengan mata kepala mereka. Bahkan sebagian anak-anak pingsan dan terkena sawan hingga demam mendadak. Jeritan itu terdengar hingga rumah terjauh. Tentu saja rumah Pak Sutar. Para santri dan keluarga Pak Sutar segera keluar dari rumah dan memastikan apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan ke halaman salah seorang warga. Di sana nampak beberapa anak kecil tergeletak pingsan. Ada apa ini Bu? Tanya seorang santri kepada ibu-ibu yang tengah menenangkan anaknya yang menangis sangat kencang. Sepulang bancakan dari rumah Pak Sutar, semua rumah didatangi pocong Mas, pada tidur di atas meja, ungkapnya dengan nada sendu. Seakan merasa sedih dan khawatir apabila putranya terkena sawan. Sini Pak, Bu, undang seorang santri yang membawa seteko air dan beberapa gelas di tangannya. Ia membagikan air minum itu kepada anak-anak yang menangis dan warga yang pingsan. Sejenak waktu berlalu. Keadaan mulai tenang dan membaik. Semua warga kembali ke rumah. Di dalam rumah masing-masing, mereka membuka bungkusan makanan yang baru saja diterima dari rumah Pak Sutar. Betapa terkejutnya mereka
melihat makanan yang terlihat enak dan menggiurkan tadi berubah menjadi lembek, lengket, dan mengeluarkan bau seperti makanan basi. "Jangan dimakan," terdengar suara yang familiar dari tengah jalan. "Jangan dimakan, kalau nggak mau sakit perut. Makanan habis diinjak-injak demit." Suara yang dihafal oleh semua warga dusun. Benar, itu suara Mbak Rinjan. "Sudah, cepat tutup semua pintunya," perintahnya. Semua orang segera menuruti aba-aba itu dan menutup jendela serta pintu rumah mereka. Langsung saja kakek itu kembali ke rumahnya setelah memperingati warga. Para santri dan keluarga Pak Sutar yang masih berada di pelataran dusun itu pun nampak heran. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Sutar dan melanjutkan pengajian. Di depan gerbang, "Loh, Pak, Bu, pintunya kok ketutup? Apa tadi ada yang ngunci?" tanya seorang santri. Enggak tuh Mas, tadi buru-buru nggak sempat nutup pintunya," jawab Bu Sutar yang masih menggendong bayinya. "Bu, Damar mana?" tanya Mas Galuh, anak pertama Pak Sutar dengan panik. "Loh, ibu nggak tahu loh, dari tadi ibu ngikutin bapakmu," ucapnya tidak kalah panik. "Pak, pintunya nggak bisa dibuka, katanya dikunci," seorang santri berteriak pada Pak Sutar yang berada di dekat pagar rumahnya. "Masa sih? Aku ya nggak ngunci," jawab Pak Sutar yang mendekat dan mencoba memutar gagang pintu. "Pak, Damar hilang Pak," adu Bu Sutar pada suaminya. "Astagfirullah, apalagi ini?" keluh Pak Sutar yang semakin bingung. Pintu masih belum bisa terbuka, ditambah hilangnya Damar. "Mas, tolong pinjamkan linggis di rumah tetangga," pinta Pak Sutar pada salah seorang santri. Santri itu mengangguk dan segera berlari menuju salah satu rumah. Ia kembali dengan membawa apa yang dipinta oleh Pak Sutar tadi. "Ini Pak." Pak Sutar segera meraih linggis itu dan berusaha membuka pintu dengan mencongkelnya. Pintu berhasil dibuka dan semua orang mencari Damar. "Mar, Damar, Nak, di mana sih kamu Nak?" "Damar ketemu di sini," ucap seorang dari arah belakang. Rupanya Damar meringkuk di balik pintu kamar belakang. Kamar itu gelap gulita dan bau cat yang masih baru menjalar di seisi ruangan. "Masya Allah Nak, ngapain kamu di sini?" ucap Pak Sutar pada Damar sembari meraih badan putranya untuk digendong keluar. Damar masih saja menangis sesegukan dan keadaannya yang tidak karuan membuat semua orang merasa kasihan. "Jahat, Damar takut," ucap Damar dengan terbata-bata dan tetap menangis sesegukan. Ia menenggelamkan wajahnya pada bahu ayahnya itu. Entah apa yang terjadi pada anak itu hingga baju koko putih yang dikenakannya menjadi kotor berantakan. Tangis Damar mulai mereda. Kini ia telah lelap di pangkuan kakaknya Galuh. Bu Sutar yang duduk memandangi putra keduanya terlihat berusaha sekuat tenaga untuk membendung air mata. Itulah perasaan bersalah seorang ibu yang tanpa sengaja teledor mengawasi putranya. "Udah Bu, jangan sedih, adik gak apa-apa gitu, istirahat Ki," ucap Mas Gali lirih memandang ibunya dengan senyum. "Sini, Chandra, biar aku gendong," pinta Pak Sutar pada sang istri. Ia pun memberikan putra bungsunya pada sang suami, lalu masuk ke dalam kamar. Bu Sutar berusaha memejamkan mata agar setidaknya menyingkirkan rasa lelah yang ada. Di luar masih terdengar lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh para santri. Pelan-pelan suara itu semakin menipis hingga tidak terdengar lagi di telinga Bu Sutar. Tanda bahwa ia sudah terlelap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.